wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Triwahyuni dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 240101084. Di sini saya akan membahas materi, argumen, dan penjelasan dari judul materi Ruang Lingkup dan Metode Filsafat Pendidikan Islam. Yuk simak video selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup dan metode kajian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam seperti ilmu lainnya memiliki dua objek yang menjadi sasaran kajian. Yang pertama ada objek material, yaitu objek yang menjadi sasaran penyelidik. Yang kedua ada objek formal, yaitu objek yang akan dipandang. Objek material dalam filsafat pendidikan Islam sama seperti filsafat pada umumnya, yaitu segala sesuatu yang ada, baik yang empiris, yaitu sesuatu yang nampak, maupun yang metafisik, yaitu sesuatu yang tidak tampak. Sedangkan objek formal dalam filsafat pendidikan Islam adalah sudut pandang filosofis terhadap pendidikan yang menyeluruh, radikal, mendalam, dan sistematis. Seperti sebuah contoh, misalnya dalam sebuah ilmu psikologi yang menjadi objek materialnya itu adalah manusia, sedangkan yang menjadi objek formalnya itu kejiwaan dan mentalnya. Kemudian, dalam objek formal, filsafat pendidikan Islam dapat dibagi menjadi dua kerangka, yaitu makro dan mikro. Yang dimaksud dengan makro di sini adalah melihat filsafat pendidikan Islam dari sudut teoritis dan filosofis. Sedangkan yang dimaksud dengan mikro adalah melihat objek filsafat pendidikan Islam ini dari segi praktis dan pragmatis dalam sebuah proses pelaksanaannya. Secara makro, yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah objek formal filsafat itu sendiri, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Kemudian, mikro itu berfokus pada komponen-komponen pendidikan secara konkret dalam proses pelaksanaannya, seperti halnya tujuan pendidikan, anak didik, alat didik seperti kurikulum, metode-metode, dan penilaian, dan ada lingkungan pendidikan. Objek filsafat pendidikan Islam dalam tinjauan mikro adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, logis, dan universal mengenai konsep-konsep pendidikan yang mencakup 5 faktor tersebut. Dari penjelasan tersebut, saya akan menambahkan argumen yang akan melatar belakangi pertanyaan saya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita pahami bahwa filsafat pendidikan Islam memiliki dua pendekatan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu pendekatan makro atau teoritis dan mikro yang praktis. Dalam pendekatan makro, filsafat pendidikan Islam membahas hakikat Tuhan, manusia, dan alam. Suatu kejadian bersifat abstrak, mendalam, dan bersumber dari nilai-nilai transendental Islam. Dari sini dirumuskan dasar dan tujuan pendidikan secara filosofis. Sementara itu, pendekatan mikro berfokus pada komponen konkret dalam pendidikan seperti kurikulum, metode mengajar, pendidik, peserta didik, dan lingkungan. Pendekatan ini bersifat praktis karena menyentuh langsung pelaksanaan pendidikan di lapangan. Namun, dalam prakteknya kadang terjadi kesenjangan antara teori yang ideal atau makro dan pelaksanaan pendidikan di dunia nyata atau mikro. Misalnya, tujuan pendidikan yang ditulis secara ideal sering tidak tercermin dalam isi kurikulum. Kemudian, dalam nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan tidak selalu hadir dalam metode pembelajaran atau penilaian. Padahal, menurut Islam, pendidikan seharusnya mewujudkan manusia yang paripurna atau insan kamil, yang tidak bisa dicapai hanya dengan aspek praktis tanpa dasar filosofis yang kuat. Oleh karena itu, hubungan antara pendekatan makro dan mikro perlu dijembatani agar filsafat pendidikan Islam benar-benar hidup dan membentuk sistem yang utuh. Maka dari penjelasan tadi timbullah sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana filsafat pendidikan Islam
mampu menjembatani antara pemikiran teoritis atau makro dengan kebutuhan praktik di lapangan atau mikro, agar tercipta sistem pendidikan yang ideal dan bernilai Islami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode kajian filsafat pendidikan Islam. Posisi filsafat dalam filsafat pendidikan Islam adalah sebagai metode berpikir, sedangkan pendidikan Islam adalah sebagai objek yang dipikirkan, dalam posisinya sebagai metode berpikir. Filsafat dalam filsafat pendidikan Islam berfungsi menelaah hakikat dan fenomena pendidikan Islam. Filsafat menggunakan kaidah-kaidah berpikir yang menjadi ciri khasnya, yaitu kritis, sistematis, metodis, dan koheren. Yang pertama yaitu filsafat sebagai metode berpikir. Filsafat dalam konteks ini berarti cara berpikir yang khas, yaitu yang digunakan untuk memahami dan menelaah secara mendalam segala hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Filsafat memiliki kaidah-kaidah tertentu atau prinsip-prinsip berpikir tertentu, yaitu yang pertama itu kritis, artinya tidak menerima atau menolak suatu pemikiran tanpa alasan yang kuat dan rasional. Berpikir kritis berarti memeriksa, menyelidiki, dan menilai ide atau pernyataan secara logis dan masuk akal. Contohnya, seorang mahasiswa tidak boleh langsung menerima pemikiran tokoh tertentu hanya karena tokoh itu terkenal, tetapi harus memahami dan mengkritisi argumennya terlebih dahulu. Yang kedua itu sistematis, artinya berpikir secara teratur, logis, dan runtut. Pemikiran ini tidak boleh meloncat-loncat atau asal menyimpulkan. Setiap langkah berpikir harus saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Yang ketiga ada metodis, berarti menggunakan cara dan langkah berpikir yang jelas, terarah, dan mengikuti prosedur tertentu dalam berpikir. Selanjutnya ada koheren, artinya pemikiran itu harus selaras, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan mendukung antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya ciri-ciri pemikiran kritis. Ciri utama dari berpikir kritis adalah sikap tidak menerima dan tidak menolak begitu saja suatu ide. Orang yang berpikir kritis itu berhati-hati dalam menilai suatu informasi atau pendapat. Kemudian menggunakan argumentasi logis dan rasional sebelum menerima atau menolak sesuatu. Kemudian tidak terpengaruh oleh orang banyak atau sedikitnya pendukung suatu pendapat. Ia berfokus pada kebenaran substansi, bukan pada popularitas pendapat itu. Dalam konteks filsafat pendidikan Islam, filsafat diposisikan bukan sebagai kumpulan teori atau produk pemikiran yang hanya dibaca dan dihafal, melainkan sebagai metode atau cara berpikir. Sebagai metode berpikir, filsafat memiliki prinsip-prinsip dasar seperti kritis, sistematis, metodis, dan koheren. Prinsip-prinsip ini mengarahkan mahasiswa untuk tidak menerima dan menolak suatu konsep pendidikan Islam secara sembarangan, tetapi harus melalui pertimbangan rasional, logis, dan berdasarkan argumen yang kuat. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk mampu menelaah, mengevaluasi, dan mengembangkan pemahaman mereka terhadap pendidikan Islam secara mendalam. Proses ini bukan hanya memperkaya wawasan, tetapi juga melatih daya nalar dan tanggung jawab intelektual. Maka, penting untuk mempertanyakan bagaimana prinsip-prinsip berpikir filsafat ini dapat diterapkan secara nyata dan memahami dan mengkritisi konsep-konsep pendidikan Islam agar tidak berhenti pada tataran hafalan, tetapi berkembang dalam pemahaman yang bermakna dan transformatif. Dari argumen inilah muncul pertanyaan, bagaimana penerapan metode berpikir filsafat yang kritis, sistematis, metodis, dan koheren dapat membantu mahasiswa dalam memahami dan mengevaluasi konsep-konsep dalam pendidikan Islam secara lebih bermakna.